bin Abdul Aziz bin Ahmad At-Tuwaijiri setuju. Kata dia, takarrara as-su'alu min kathirin an hukm al-ihtifal bi maulid Nabi SAW. Berulang kali pertanyaan dari kebanyakan orang tentang hukum merayakan maulid Nabi SAW. Wal qiyam lahu, dan berdiri artinya fi asna'i dzalik, pada yang demikian itu. Wa ilqa'is salam, dan mengucapkan salam, wa ghairi dzalika mimma yuf'alu fil maulid, dan hal-hal lain apa yang dibuat di saat maulid. Hukum merayakan maulid Nabi dan juga qiyam kan kita berdiri itulah kan menyambut hal demikian itu. Walaqai salam, dan mengucapkan salam. Wal jawab ayuqal la yajuzu ihtifal bi maulid Rasulullah. Jawabnya adalah la yajuzu, tidak boleh. Tidak boleh merayakan maulid Rasulullah wala ghairuh, dan juga tidak juga boleh yang lain. Maulid Nabi, maulid yang lain, maulid wali-wali, maulid syekh-syekh. Lianna dzalika min bid'ah muhdatsah, karena yang demikian itu tergolong dalam golongan bid'ah yang muhdatsah fid din, dalam agama. Wa fil bid'ah al-hawliyah risalah magister li Abdullah At-Tuwaijiri, dan pada kitab al-bid'ah al-hawliyah. Bid'ah hawliyah itu bid'ah yang ulang tahun gitu, haul. Itu ini nama kitab ini, bid'ah hawliyah risalah magister, yaitu tesis Abdullah At-Tuwaijiri, juz 1 halaman 197. Apa adalah? La syakka anna al-ihtifal bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-bid'ah al-muhdatsati fid din. Tidak ada keraguan lagi bahwasanya merayakan maulid Nabi SAW itu merupakan bid'ah yang muhdatsah dalam agama. Ba'da an intashara al-jahl fil alam, setelah menyebar luas kebodohan di alam ini, al-alam islami, alam Islam, sara litadlil wal idlal, jadilah dia untuk menyesatkan, wal wahm wal iham, ragu dan meragukan, majal amiyat fihi al-basair, adalah peluang, wal wahm wal iham itu majalun amiyat fihi al-basair, ragu dan keraguan sama-sama itu adalah peluang, di mana amiyat fihi al-basair, menjadi buta, pandangan-pandangan itu akan menjadi buta. Wa qawiya fihi sultan taqlidil a'ma, dan akan menjadi kuatlah kerajaan taklid buta. Jadi beliau ini menjelaskan Abdullah At-Tuwaijiri tadi, nama dia orang Salafi Wahabi, berulang kali pertanyaan ini. Begitu juga kita menjawabnya, berulang kali permasalahan dipaparkan dan dijawab oleh ulama kita, enggak jadi masalah datang. Beliau begitu juga berulang kali pertanyaan tentang merayakan maulid Nabi, jawabnya la yajuzu, tidak boleh, baik itu untuk Nabi maupun yang lain-lain. Dan juga dalam kitab khusus bid'ah awliyah, dalam tadi kan Inkar al-Bid'ah, sekarang al-Ba'its ini Inkar al-Bid'ah, ini al-Bid'ah al-Awliyah, waktu tesis dia itu juga la syakka al-ihtifal bi maulid Rasulullah min al-bid'ah al-muhdatsah, tidak ada keraguan, misalkan akan ada ijma' ulama. Bahkan kata dia, kalau dengan seperti itu yang membuat sesat dan menyesatkan, yang mana keraguan-keraguan itu membuat dia mata menjadi buta. Kekuatan taklid buta itu menjadi semakin kuat. Wa asbahan nasu fil ghalib, wa asbahan nasu fil ghalib la yarji'una ila ma qamat dalilu ala masyru'iyyati. Jadilah manusia kebanyakan, fil ghalib kebanyakan, la yarji'una ila ma qamat dalilu ala masyru'iyyati, tidak kembali, tidak rujuk kepada apa yang ditunjukkan oleh dalil terhadap masyru'iyahnya. Jadi
Jadi seakan-akan beliau menuduh kita atau menuduh orang yang merayakan Maulid tadi udah adanya dalil pengharaman, tapi mereka yang mau rujuk. Wa fi syarh al-bulugh li Abi Bakr Abdul Razzaq bin Hammam Nafi' al-Humairi al-Yamani al-San'ani, daripada kitab Abu Bakar Abdul Razzaq Hammam Nafi' Humairi Yamani San'ani, syarah bulugh namanya San'ani, juz al-awal halaman 48. Apa kata dia? Wa aqulu bi sarfin nazari amma yaqa'u fil ihtifal min asy-syirkiyyat wat dalalat wal bid'ah. Dan aku mengatakan bi sarfin nazar, dengan mengalihkan pandangan, amma yaqa, terhadap apa yang terjadi pada perayaan itu berupa syirik, kesesatan, kesyirikan, kesesatan dan bidah. Fa innana naqul, maka sungguhnya kami katakan, inna jinsal ihtifali bil maulidi bid'atun wa dhalalah, sesungguhnya jenis perayaan terhadap maulid, perayaan maulid kelahiran, itu adalah bid'ah wa dhalalah, bid'ah dan sesat. Baru banyak ulama-ulama membuat maulidnya, haulnya, hari wafatnya, hari lahirnya kan. Kalau di Mesir ada hari haulnya. Nah, jadi sesat orang semuanya. Tapi orang itu membuat juga, Ustaz. Hah? Membuat juga orang itu. Haul apa itu Ibnu Saimin itu buat orang itu juga. Dibuat orang tuh gitu dia. Kalau yang pas kita apa gitu dia. Buat orang itu monumennya itu besar. Kalau dibuat dia Apa perpustakaan besar buat. ada perpustakaan itu tak ada sebenarnya. Kalau gitu, kalau itu prinsip dia Rasul wafat kalau nggak dibuat perpustakaan ini Rasul. Jadi egoisnya itu semalam tuh saya beli ayam di dekat Pancing Jalan Bayangkara. Saya nggak ada cerita, belum cerita. Rupanya Ustaz atau waktu jual itu kebetulan menantu dia Ustaz, anak dia pernah dari Makkah. Rupanya Ustaz Wahab itu dari Yahudi. Ini masih dengar dari Israel. Tanya sama ibu, kebetulan pergi sama ibu tu kan, tengah rumah. Apa katanya dari ibu? Wahabi dari Yahudi. Jadi terima dapat yang dapat informasi. Dari segi watak ilmu ya memang bilang taklid. Padahal orang taklid kali sama Ibnu Qayyim. Contohnya Muslimin tadi taklidnya. Itu juga itu. Albani ya. Hah? Albani kalau hadis itu kan harus hadis Albani itu aja pakai orang itu. Jadi seakan-akan mereka ini nggak taklid, padahal taklid juga. Seakan-akan mereka ini anti mazhab, padahal secara otomatis mereka udah membuat mazhab baru yang diacak-acak tuh. Jadi mazhab juga ini. Ya nggak jelas orangnya. Pokoknya kalau saya nggak mau debat pusing belawak. Jadi pada kami sholat dekat masjid di rumah, sholat maghrib, kata siapa imamnya ditariknya, minta dia baru balik dari Makkah atau berapa tahun Makkah. Orang situ memang balik dia minta jadi imamnya, siap sholat langsung menghadap dia, terus berjam. Jadi gaya sholat. Orang kita kan biasa miring cuma separuh ya. Kalau pun ada juga ada ustaz menghadap semuanya. Seperti biasa ini menghadap total ini. Dari jenggot nampak, dari bajunya nampak. Udahlah, ceramah langsung. Hadis dalam itu dikeluarkan malam. Dia ada apa-apanya. Itu sah, biar aja. Ya, itu pas maghrib, pas isya zikir saya perkuat. Nah, habis itu pas subuh saya perkuatkan zikir. Dan pas zuhurnya ada beberapa itu imam situ. Kenapa begini, kenapa ada zikir, kenapa ada gini-gini, itu beda, begini. Ikutnya apa sama kurma. Bapak pulang kurma, ikutnya terus, paling pemali lain arahnya. Itu udah biasa kami buat, kalau kalian tak mau, tak usah, kami tak maksa. Banyak kali kalian cocok sholat di sana, ada masjid Muhammadiyah emang, di jalan sebelah, di sana ada cocoknya. Paksa, ya, Assalamualaikum, saya masuk rumah. Allahu Akbar. Gitu deh. Artinya jerit sendiri. Yang ekstrimnya juga. Sebenarnya kalau menurut saya, Wahabi ini nggak ada ekstrim. Nggak ada ekstrim semua gitu. Ekstrim semua sebenarnya. Cuma disimpan-simpannya supaya masuk gitu. Ekstrim sebenarnya.
Itu tempat saya tuh rata-rata orang tuh dah situ. Jalan Roso itu sekarang kan. Di mana? Itu Jalan Roso Marendal. Hmm. Itu kan orang tuh banyak di situ ngontrak rumah orang. Hmm. Jadi kalau kami di masjid itu, apalah sekarang kalau orang tuh duluan orang imam kan. Ini masjid siapa? Masjid umum. Tidak artinya yang bangun dulu sampai itu ikut. Masjid kampung itu. Ah. Cuma PKM-nya dikasihnya aja, ke siapa aja boleh, yang penting bagus katanya kan. Sampai orang tuh buat pengajian pun di situ, orang tua hari Ahad. Jangan kasih. Ada 2 ahad orang buat pengajian. Terus kalau orang tuh maju, subuh tak berguna. Tak berguna subuh. Orang tuh mungkin udah banyak dia. Macam sistem dia udah patah. Dia memasak kehendaknya tuh. Nah, ibarat logika aja kan. Kan masih ada orang berkunut. Kenapa dia tak berkunut? Karena terus suruh orang lain. Iya. Harusnya sedangkan kita berkunut, dia tak bisa tak berkunut. Kalau dia tak berkunut, terus kita dia belum berkunut. Ada di berkunut juga. Lain suasana masjid kan ya hampir 100% lah masjid tempat kita ini kita yang buat, artinya yang dari aswanya sebelum. Kalau orang mau menguasai masjid Muhammadiyah nyambung dia. Iya, orang nggak mau orang tuh. Walaupun sebenarnya kalau Muhammadiyah nggak boleh ekstrem kali. Jadi kayaknya orang tuh memang habis kan, memang strategi dakwah orang tuh itu menunjukkan identitas dia tuh. Iya, gitu. Sengaja orang itu. Nanti orang sholat jam 9 tuh langsung paling depan. Itu Dan depan. Iya. Belakang imam tuh. Itu dekat sini. Sini pun imam pun tak sini dia. Iya. Nanti pergi situ kita berdoa, sholat dia kan. Ah. Kalau sholat lumayan dan sholat sih dilangkahinya kita lewat. Oh, iya. Mana ada tuh gini Nggak ada, aja. nggak ada, nggak ada. Dari anak-anak pun gitu. Iya, enggak boleh katanya. Menundukkan Rupanya. kepala itu enggak boleh. Sama orang tuh gitu kan. Iya. Jadi pernah saya nampak di Facebook tuh kan. Ada gini mana ada gitu, cocok lah. Kan heran, Iya, kenapa kan orang Indonesia juga, oke lah dari segi agama segala macam, dari segi budaya begini aja, oke lah dia nggak mau sholat sunat, begini, nggak ada sedikit lah kan. Langkahinya aja tuh, mana peduli dah. Rupanya gitu, mau tak boleh sama orang tuh rupanya. Nggak Kan? boleh. Tundukkan kepala enggak boleh. Syirik katanya tuh. Berarti mau salam sama bapaknya nggak cium tangan juga mungkin. Kan? Itu udah enggak tahu. Sekarang mau juga orang cium tangan deh kan, tak nampak orang kan. Naluri kemanusiaan itu pasti ada. Cuma kalau biasa pihak BKM ini jangan kasih. Nah dikasih orang tuh, aku udah heran aku tengok. Ini udah lagi dibangun di masjid tuh kan. Nah, yang bangun siapa? Masyarakat lah. Tidak artinya mereka ikut nggak? Kayaknya ikut juga sebagian. Takutnya jadi Ya, tempat dengan orang dan bilang kamu tukarin nama aja. Makanya bilang sama BKM itu, buat imam tetapnya Pak, bilang. Selama ini kan nggak ada imam tetap. Itu buat apa? Buat kacau. Buat imam tetapnya, jadi jelas amalannya kan. Ini orang kan berkunut, karena baca Bismillah Al-Fatihahnya kadang enggak, ya kan? Beragam-ragam lah. Jadi orang jadi pusing jadinya. Buat cocok imam tetapnya. Tidak. Diwakilkan aja misalnya, pas Ustaz di situ, Ustaz imam. Ya kalau saya situ saya Pas langsung. lagi ada, patok aja musisian imam dah gitu aja. Tak apa lah buat imam tetap, tapi pas kita di situ kita jadi imam. Pokoknya dibuat berapa orang imam, kalau masjid kami itu gitu, memang ada imam tetapnya. Cuma yang imamnya Isyano, kalau nggak ada saya Isyano, kalau nggak ada saya Isyano gitu dia. Dan dibagi sejadah dari orang. Tidak bertak yang sembarang orang masuk. Tapi saya lihat orang tuh memang begitu kita terlambat langsung udah masuk. Nerobos dia kan. Sudah langsung. Kalau macam di Patumbak itu kan pasti buat orang tuh label orang tuh kan. Udah. Yang di Patumbak itu sebelum masjid Najir itu. Sebelum gang masjid Satu itu. masjid sebelum itu. Kan ada masjid warna krim kayaknya warnanya itu. Hah? Dan ada bacaan di bawah masjid sunnah bacaan. Sunnah. Stohir dulu hari itu pernah sholat situ. Tengoknya orang itu semua. Mau orang semua. Nah. Dibuat apa di pelang masjid itu kan masjid sunnah, cuma kecil banyak tulisan. Masjid sunnah. Ah. Artinya bagi yang sama paham Salafi yang ragu-ragu. Ya. Nah, itu dia. Awalnya punya siapa? Awalnya kurang tahu tuh. Kayaknya punya masyarakat juga ya. Memang di lingkungan Kalau masyarakat. orang itu berbuat bantai situ juga ada masjid-masjid ibarat paham kita. Jadi kayaknya sekarang target orang tuh udah ke situ dia Ustaz. Udah ke masjid orang targetnya sekarang orang. Jadi masuk dia dulu pengurus ya kan. Iya. Masuk dia pengurus. Nah, dia masuk pengurus dia. Apalagi udah jadi BKM dia situ dirubah. Otomatis banyak kawan-kawan yang ambilnya. Gitu tuh. Lama-lama awal kan gini adalah bantai di situ ya. Belum terutama sekali kajian lah. Macam apa itu pun sanksi juga saya. Macam Masjid Salman STM itu. Hah? Masjid Salman. Apa lagi? Jadi kajian tasawufnya kayaknya nggak ada lagi tuh.
kajian tasawuf. Ustaz lagi. Karena ustadz itu dah di apa orang berhentikan ya kan. Sekarang kan pengurus baru tuh. Ini pengurus yang baru ini dia berafiliasi sama itu dia. Orang Wahabi itu dia amalan dia. Ini gitu cara. Yang pengurus memang orang Wahabi dia. Udah ganti pengurusnya. Iya, yang ketuanya. Ketuanya. Caranya kayak gitu orang. Jangan 3 kali sama tasawuf ya. 3 kali orang. Nampak dia sedikit dulu kan. Banyak. Kalau yang tak salafi, tak sebegitu kali intinya walaupun tak suka, apalagi sekarang setiap dan rata-rata suka tasawuf. Ibaratnya obat hati berjalan-jalan galau kali kan. Makanya bisa dipastikan kalau udah berhenti kan lagi buat udah. Iya, udah kayaknya udah Salafi udah. Jadi bawaan itu berhentinya nggak? Itu ulang tahu kalau ya bahannya. Gitu lah sama teman kita ibarat itu kan. Saya belajar ini sih. Iya. Saya sempat sebentar. Saya apa? Ganti pula pengurusnya hari itu kan. Usir. Banyak lah Pak. Masjid yang dikongsi itu yang besar. Alif kelas itu. Di mana? Kalau kita Marendal kongsi. Kalau di masjid besar itu. Kalau pernah usah ke situ. Marendal. Sebelah kanan. Yang besar itu. Yang 2 halaman tuh. Itu pun udah ada juga kajian orang di situ. Setiap hari Ahad, entah Ahad ketiga, entah Ahad berapa ada di situ. Itu masuk itu orang di situ. Ada muadzinnya orang ikut pengajian itu. Muadzinnya. Muadzinnya itu pengurus juga lah kan, bagian ibadah mungkin ya. Udah asal ada orang di situ masuk aja kajian orang di situ. Asal ada orang di masjid itu, nanti minta sama BKM itu, Pak kami kasihlah waktu Ahad keberapa kajian kami katanya kan. Kajian sunnah, kan bilang gitu. Kajian sunnah katanya. Kalau BKM itu kan tahu dia kan. Dia nggak bertanya pula kan. Oh iya, bagus lah itu katanya. Kasihnya. Gitu ya, Pak. Yang orang yang kami tadi itu, yang dekat rumah kami yang saya bilang ngambil imam tadi. Apa dong? Kau baru pulang atau Bapak sudah gak ngerti pula kan? Kau baru pulang ini, itu yang dulu bercerita gitu kali. Sama berdoa, kau yang ibu kali. Tapi lama udah setelah pulang buat gitu, dicarinya musola. Ada musola di situ. Musola buat kajian. Suruh orang tutup. Udah tak boleh buat lagi lama. Cukup berbahaya nanti Pak, dah tutup. Musola ini orang juga yang punya, istilahnya kami di sini juga. Mau pula masyarakat itu Pak menyuruh tutup ya? Ngajaknya memang awalnya kita orang-orang tua aja, lama-lama ngikut kita. Iya ngikut lah. Itu ada anak-anak ngaji di rumah bapak-bapak itu, dia depannya di masjid, rumah orang asal situ lah rumah dia baru tamat dari sunnah ngajar, cuma dia nggak malam apa kali. Saya pun sudah juga imam. Tapi banyak anak-anak balik sama dia sore kan. Saya bilang mau sekali, tolonglah kita upayakan bahaya. Anak-anak kita ini paham lain. Orang tuh pandai pula dia, ada buku orang tuh tebal juga untuk kajian orang tuh. Dia nanti kajian pertamanya itu dibahas orang tuh tentang sejarah. Bagus lah kan sejarah apalah Nabi Ula Rasidin. Habis dari sejarah itu mas sudah kepikir. Saya dengar dari rumah kan, saya tak ikut saya dengarkan dari rumah. Pas waktu saya habis apa materi sejarah orang itu mas sudah kepikir. Masih itu mulai masuk. Tutup bisa tutup. Tutup aja. Itu tak tahu pula, saya baru pula saya di situ kan. Berani kali saya pokal kali. Dulu orang tuh lagi? Iya dulu orang tuh. Cuma saya tanya orang tuh orang mana nih? Orang apanya ini pendatang kata orang tuh kan. Pendatang bantai aja lah kan. Sekarang khotib di situ singgung juga. Ini kita beragam, ada yang apa yang ada macam-macam lah kan. Lagi bilang orang biasanya kan kalau kita apa peduli orang tuh kan. Begitu disinggung dikit agak nongol kan. Agak refleks juga lagi kan. Apa ini? Orang tuh berani kan mas. Bakal masuk dia pikir. Ada itulah dengar dari rumah. Kalau dulu imam pernah saya ikut ada abang-abangan. Kadang kan begini. Penyakit ini baik apa dasar ataupun tidak. Tamat semua alih dia. Tapi gimana? Ikut dengan PKS. Habis itu gimana? Aktif dari situ. Ada di Jandim nih. Kan masuk dalam bikin orang tua. Ikutlah saya ke situ. Sebanyak pertanyaan. Orangnya teman betul mungkin coba pakai ini. Saya tidak tahu ini pasti salah ini Pak. Karena waktu saya sekolah
Ya kalau gitu juga dekat rumahnya, bawahnya rumahnya bercadar, celana jenggot pasti hitam. Kitabnya satu ya yang tebal, Al-Bidah wa Dhalalah itu ya, Al-Bidah wa Dhalalah. Apalagi kalau ada Al-Bidah wa Dhalalah semua banyak. Di situ pertama kali saya nengok, pertanyaan pakai kertas. Nah, pertama kira langsung. Iya. Apa hukum baca sholih? Bidah, apa hukum baca niat? Dan mungkin yang nanya ini dia masih ada lagi isinya paham-paham seperti kita mungkin. Nah, pokoknya kulo bilang dolalah itu juga 1000 pertanyaan satu dalil. Sudah tak mau saya lagi. Dan itu bahaya. Sedangkan adik dia inilah abang sama, Ustaz. abang iparnya di Effendi satu masjid teman-teman dia. Pada saya ikut agak betul sekarang dari mana, karena dia sekolah di kuliah di Musuh. Kita mungkin ada apa sedikit banyak juga ilmu juga gitu kan. Iya. Habis itu adiknya di Mesir, adik dia kita bagi pada juga. Nah, cuma adik yang kita di Effendi tadi. Awalnya kadang mau baca buku ada segini. Kitab tuh namanya yang diyakini oleh orang itu kitab dari Hasan Asy'ari, Abu Hasan Asy'ari. Jadi seakan-akan dalam penjelasan itu pendapat yang sekarang ini kita pahami Abu Hasan Asy'ari itu udah rujuk dia, kayak gitu lagi pendapatnya. Itulah kitabnya apa namanya? Cuma satu kata dia, Al-Ibana. Walibana. Yang versi orang tuh ya. Jadi kalau kita kan ya ada. Kitab itu kalaupun ada, yang dulunya kalau orang terbalik, kita bagi ibadahnya yang terakhir. Jadi seakan-akan yang kita ini salah kaprah gitu. Kita, jadi dia ini mau baca itu. Awalnya mungkin mau kaji, rupanya nggak bagus. Jadi kita terlalu dalam mengkaji. Lama-lama logika terakhir dia yang kuat itu. Terakhir dari kesemua ahli coba bisa kayak gitu. Ini panjang, ini panjang. Apa nampak dia? Kita cemana? Seluruh saya mau dia ketawa dia kan. Wah, dah antum dulu banyak perubahan. Enggak, dia malah keras. Kenapa nggak sekeras dulu gitu kan? Berarti dia menyadari itu kan? Kita nggak sekeras dulu. Kan orang tuh jahatnya gitu. Dia kalau Muhammadiyah masih apa? Tak pernah. Iya. Kalau ada orang Salafi, Karena Muhammadiyah itu mungkin karena dia memang lahir di Indonesia ya kan. Jadi budaya itu masih apa orang. tapi mirip-mirip juga lah sedikit. Iya mirip-mirip cuma tak se ekstrim itu. Nggak se-ekstrim itu, makanya ada orang Muhammadiyah negara. Nisbah itu kan biasanya dia berasal sebenarnya. Maliki, berarti dia betul Malik Alawi, betul Maliki, Syafi'i, betul Syafi'i sebenarnya. Muhammadiyah ada pakai kata marbutah kalau untuk sebuah lembaga, terus dia pakai kata marbutah. Jadi Muhammadiyah. Jadi mungkin pikir orang Muhammadiyah ini dia nisbahnya pada Muhammad bin Abdullah. Makanya Muhammadiyah bangga dengan untuk Muhammadiyah. Jadi seakan-akan dialah pengikut Nabi Muhammad yang lain bukan. Padahal bukan Muhammadiyah nisbahnya Muhammad itu kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Boleh saya Muhammad sama lagi. Baru berdebat orang. Saya pun dah fikir ya. Kau ini dah kau pancing dalam. Bisa jadi. Dia itu orang tuh tak mau itu kalau kita kumpul gini, tak mau orang ikut, tak mau ada bergabung. Itu pasti ya. Karena dia dibilang orang tuh itu ahli subhat, tak boleh duduk satu majelis sama ahli subhat. Itulah doktrin apa nih kan sama orang. Makanya kalau kita kumpul-kumpul di masjid gini, orang tuh udah lewat aja, nggak mau dah. Akhirnya gabung-gabung gitu kan, dia cerita kan, nggak mau. Cerita padahal kita nggak tahu dia bagaimana dia atau ke apa. Nggak mau dia. Sekarang kita sapa pun di jalan tuh diam aja dah. Jadi dulu awal-awalnya nggak tahu saya tegur aja kan bang, diam aja dah. Mau cerita sama kawan, itu orang apa itu? Mungkin macam kita melihat orang penjina mencuri memabukkan malas sekali kita siapa ya. Mungkin kita Nah, nggak pernah melihat karena anggap orang itu lebih parah kita dari itu lagi kan. Oh pelaku sirik lah gitu kan. Tapi soalnya jemaah sama kita mau dia. Nah itulah nggak tahu lagi. Alasnya darurat. Darurat ya. Darurat alas. Jadi saya punya kawan konsul itu. Jadi saya tengok konsul itu. Posturnya mirip betul, jenggotnya sama gitu. Saya tanya, minta izin sama Tuhan. Cuma kalau nengok wajah Tuhan nih, benar-benar jenggot tuh segala macam. Tuhan ini macam
Orang Salafi. Enggak lah. Saya ikut Solo. Bahkan saya pun ikut merokok ya. Mana orang Salafi merokok? Abang cerita Salafi. Dekat rumah dia, dekat tempat dia kerja itu ada ikat. Ya. Orang itu anti sama kita, menganggap begini. Cuma tanya kenapa mereka ikut sholat kita? Alasannya darurat. Gara-gara darurat lah makanya benar. Kalau tidak tak sah sama kita sama dia. Iya. Begitu ya kan. Karena perbedaan kita sama orang tua bukan lagi praktek ibadah aja kan, akidah. Iya, Akidah. Maksud si apa itu kan di buku dia tuh ditulisnya itu kan, si Jawas itu. Ada buku akidah itu. Indonesia ini kan dia patokan orang itu. Akidah As'ari dollah itu kan, Maturidi dollah, semua dollah itu. Cucunya harus ada tindakan. Enggak ada pula aku tengok orang macam NU protes itu kan. Padahal bersabar itu Apa NU yang di internet ada PDF-nya pun ada apanya bukunya. Jelas sih buatnya sih di daftar isinya tuh buat pembahasannya jelas buat itu. Apa akidah As'ariyah dollah. Bahkan jadi ejekan saya pernah itikaf masjid waktu ada di kampung-kampung di Mesir itu. Sedengar orang bercakap. Kalau orang tuh berjumpa bercakap biasa kan, tak perlu dipikir kita Wahabi dia. Ulama Asy'ari misalnya jadi bahan ejekan dia. Sebelum kita jumpa sama kawan yang menjaga Wahabi ni, jadi itu orang tuh buat kita. Ya udah gitu ya. Dia cerita sama saya, Asy'ari gua Asy'ari. Bilangkan kawan dia. Artinya masih percaya sama khurafat. Dia orang ini. Dia tak mau saya tinggal di balik. Karena kan As'ari kata orang tuh anggapan orang itu penyembah kubur lah kan, penyembah kubur, iya. pelaku bid'ah. Itu dah. Tapi kok diam aja pula yang lain. Itulah. Itu bahayanya. Dia mana tuh? Dia mau diajar sekali. Iya. Macam di daerah-daerah kan banyak juga dia apa orang itu kan. Kejadian yang di Kalimantan apa mana itu yang kejadian itu, yang masjidnya dibakar orang tuh. Orang tuh mana? Orang kita yang bakar. Oh. Bangun masjid itu kan. Bakar. Baru yang siapa itu yang bilang kuburan wali itu lebih mulia kayak anjing katanya kan. Siapa bilang? Yang hari itu yang di Mali kan di TV juga tadi. Kayak gitu pula katanya. Yang ngajar. Hah? Yang ngajar. Enggak ada ngajan. Kuburan wali yang di Kalimantan mana itu pula? Yang Oh, dia boleh tanya Ustaz, yang dia kan ceramah. Orang Wahabi ini ceramah ya kan. Kuburan wali itu lebih mulia lagi kayak anjing. Enggak perlu datang ke kuburan di apa itu kan. Bang, pada penol. Ketahuan dipotong orang videonya kan viral itu kan. Nak penjara juga dia. Belumnya. Heeh. Malah udah sempat ribut lah ya. Tapi sejauh sih tak kena deh. Enggak. Entah kenapa tuh, keras kayaknya apa dia. Jawa itu istilahnya apa itu orang kuat juga mungkin. Jawa itu yang mana? Yang sangar mukanya besar. Yang hitam sini ya. Yang tegap tinggi orang tuh. Bukan, dia Siapa tuh? agak kurus tuh ada orangnya. Kurus yang mungkin. Ayo dollah yang katanya itu. Iya, itu Jawa saya. Itulah ketua orang tuh. Baju putih. Ya? Iya, yang tua kan Nampak ada. dia putih. Ya? Mukanya kan seram tuh. Iya, serem. Hitam. Heeh. Coba kalau siapa tuh yang itu siapa ya? Tapi Yang dia salah. jangan foto, jangan selfie itu. Baru keluar banyak foto selfie dia kan. Oh, Foto selfie di motor gede kan. Siapa namanya? Yang agak berisi badannya. agak bersih si Kan Khalid Basalamah. Abu Salamah, Sapik, Sapik. Kalau yang Firanda. Hah? Firanda. Mungkin Firanda. Firanda yang enggak berjenggot, enggak ada jenggotnya dia, gemuk. Gemuk ya. Kalau yang berjambang tuh selalu pakai serban kayak orang Arab. Itu Sapik. Sapik tuh ya. Ah. Khalid Basalamah pernah juga kenapa ini ya? Kena usir. Kena Di usir. Aceh juga. Hah? Di Aceh kena usir kan. Udah aja. Tidak yang undangnya siapa yang undangnya? Orang-orang tuh lah. Di Aceh kan banyak orang tuh. Banyak orang tuh di Aceh itu. Orang yang merantau-rantau, mahasiswa-mahasiswa itu. Macam di Medan deh kan. Ikut kajian-kajian itu. Sampai sana, kumpul-kumpul orang tua. Kita undanglah datang. Nah gitu dah. Padahal di Aceh itu kental kali itu sapinya Iya, kan, kental. asalnya. Oke, ribut. Ya gitu-gitu kalau nggak dia apa mas itu sampai gini gitu apa itu mana sih dengar dan udah pun sanggup orang tuh Mana? karena orang belum banyak aja Iya belum banyak. Kalau udah banyak, ya macam di apa sana lah. Macam di Nejat itu kan. Sempelan tuh banyak di sini habis itu kuburan-kuburan yang ada apa itu dia jarah-jarahi orang itu mana. bukan kuburan awak pun masuk di kubur Karena makanya orang tuh anti kali sama Syiah
Kalau kita kan anti sama Syiah, cuma tak malah begitu gitu kali kan. Misalnya anti orang itu. Kalau aku, itu jadi musuh pertama waktu kita buat. Jadi katanya pula Ustaz, untuk menguasai Muslim di dunia ini orang tuh dua, Syiah sama Wahabi. Bukan perang orang dua. Orang tuh berdua lah ini mau menguasai Muslim di dunia ini katanya. Karena itu berebut. Orang tuh berebut. Kan dana kan kuat kan. Arab Saudi sama Iran kan besar dana. Orang tuh lah. Patut orang tuh musuh. Saya pun heran kan. Kita Syiah. Itu musuh. Bukan awak sama sunnah nih ya. Udah paham awak sunnah dibilang dia kan. Dia itu kalau orang tuh meninggal, tak mau orang tuh ngumumkan di masjid. Hah? Meninggal orang tuh, tak mau dia ngumumkan ke masjid. Dan tempat kami itu meninggal, tak tahu kami ada meninggal. Tiba-tiba rame orang tuh, rame. Dari mana dapat informasi? Kawan-kawan kan ada grup ya orang tuh. Iya. Datang ada wah, kenapa ada meninggal ada. Tengok orang. Di masjid bid'ah katanya kan? Iya, nggak boleh. Pas pakai PA. Mengumumkan meninggal itu nggak boleh. Bahkan keluar fatwa siapa? Si Jawas. enggak, si Khalid dari Basalamah. Keluar ada fatwa dia itu. Tak boleh mengumumkan kematian. Mengumumkan kematian. Nah, mengumumkan kematian tak boleh. Itu yang dipakai orang itu. Nggak ada. Dari pasti gue baca ini kan. Wah pasti, emang gitu deh. Masa. Berdua nih yang bagus tuh. Itu sama siapa kan? Sama siapa itu bagus. Yang sampai gaya-gaya ngarep tuh. Itu. Padahal tak boleh sama orang itu seharusnya kan. Hah? Harus tak boleh. Nah. Ada pada juga kalau lebih jadi biar orang kita ngikut. Itu pecah juga kayaknya orang itu. Oh, pecah. Pecah itu. Karena aku tengok di tempat kami itu ada dia kalau kunut imam, dia kunut ikut angkat tangan. Ada enggak diam aja kayak gini. Ada. Kemudian kalau ada imam orang tuh ada dia sebagian kalau Fatihah itu dibaca aja bismillahnya. Kalau surah enggak dibacanya. Ada sebagian dia sama sekali enggak dibacanya. Pecah juga. Kalau kami itu juga pas kunut ikut kunut. Iya, ada yang ikut ya, ikut angkat tangan dia kan. Ada enggak diam aja dia. Orang tuh juga. Jadi bahasa lama itu ada hubungannya. Kalau bahasa lama dengan bahasa lama. Kalau di bahasa lama sama? Sama Syafiq bahasa lama. Bahasa lama. Yang paling banyak itu siapa dia? Si Khalid bahasa lama itu agak longgar dia. Agak longgar. Karena katanya kalau imamnya berkunut, ikut aja kunut dia. Ikut aja kunut. Itu kan ikut imam. Tapi kalau si Jawas itu boleh. Boleh beda apa ya? Iya. Suara dia khas sekali. Iya, kan khas dia kan. Tahu namanya Jawas, yang penting ini pembesar bisa begini. Boleh apa itu? Apa kata dia ya? Bapak ada sini kita ngejek dia gitu. Mana boleh gitu. Rupanya orang tuh gitu buat dengan prank. Aduh, sih. Pentolannya itu ke Indonesia. Dapat pula apa orang itu kan? Macam itu lah cuma kan. Jadi dia kuliah di Azhar, saya pikir ngapain lah kita tak kalau bisa didengarkan lanjut cerita. Jadi kalau saya paham dia cakap dia hanya untuk mencari legal aja, legal keilmuan dia. Bahkan jelas dia Azhar baca-baca Asy'ari dan Maturidi. Di Azhar ya? Udah jelas baca kitab di sini yang Tuhfatul Murid itu kan, yang Jawhar Tauhid itu. Itu dia sebagai itu sana, sebagai itu dasar. Cuman jadi seakan-akan takut saya gini. Begitu muktamar kemarin balik ke Indonesia sebentar. Jadi seakan-akan takut dia membawa nama Azhar tapi pemahamannya bukan Quran Azhar ya. Asmaul Uluhiyat itu yang bawa ya. Ini jahat orang. Yang banyak buku-buku pun sekarang kan banyak dia orang disarah-sarahkan orang itu. Hampir. Ya. Saya pernah kena sikit kali buku Imam Ghazali. Iya, ulumul dulu. Dia tipis. Sebanding kan? Malam ini kok nggak ada di sini. Tafakkur sa'atin, ya kan? Khair min alf raka'ah. Itu mau buka, mau doa, nggak ada hak kita sebagai pentakik kan? Kita dulu sini. Ini ada dibuangnya langsung. Buang ini. Berarti ini mau kesehatan kalau mau tabah ini saya nggak mau. Maka disesuaikan sama pemahaman orang itu kan? Iya disesuaikannya. Nanti namanya tetap juga nama itu dibawanya. Iya nama itu. Itu jahat orang. Bahkan tahu saya kulihat orang banyak kali bohongnya. Makanya dia boleh balik Facebook dia kenapa ada? Kenapa lah? Tak bisa ngapain di apa nanti terima ya permintaan teman aku dia kan balik ya untuk pertemanan. Iya dia corokan tuh dia tiup debat sambil dia berlatih bahasa Arab debat. Ayuhal bahaim turun. Kejam orang. Kalian kita pernah tahu kalian begini begini.
Dah, nanti kena blokir apa dia. Itu betul ya. Kitab apa? Misalnya kitab inilah. Rasail kata orang Salafi. Kitab kita mah. Dalam kitab ini Nawawi mereka tega tuh memasukkan. Iya. Kita cek nanti, tak ada. Tapi jadi tak ada. Masukkan. Rela. Banyak sekarang macam Bulughul Maram itu pun aja udah ada orang tuh ngambil sarah. Tengok situ sarahnya Ibnu Utsaimin. Alah. Atau Riyadhus Shalihin. Banyak. Jadi disesuaikan orang dengan sama pemahamannya. Mas. Ya, makanya ada buku usul fikih. Cuma bentuk nazam dia memang. Jadi yang kalau saya ngomong dengan Ustaz Basri, dia membaca lah. Dia bilik dua, untuk di satu, itu saya satu. Dia akan baca kitab dia. Kalau baca gitu dia besok malas, Ustaz baca lagi. Dan tak semangat awak tadi masih diarahkan kepada pemahaman dia. Dia memang Sulaiman kan. Apa lagi dia membaca? Tak apa masih baca dia nanti. Apa begolong tak kita dari mana ini? Yang sedangkan yang benar aja belum masuk dia. Masuk aja. Jadi seakan-akan nanti jadi melakbat jadi amburadul. Orang tega itu hancurkan. Mau kita baca sekali? Tak ada. Iya, ada. Sudah kesamaan. Apa hukum merayakan peringatan Maulid Nabi menurut Ahlussunnah wal Jamaah? Al-ihtifalu bi dzikril Maulid Nabawi mahbubun wa masyru'un. Merayakan peringatan Maulid Nabi mahbubun disukai wa masyru'un dan disyariatkan, artinya sunnah. Li'annahu yumbi'u atau yunabbi'u, boleh dua atau yunabbi'u am mahabbatihi. Karena itu perbuatan demikian itu adalah menunjukkan, memberitahu an mahabbatihi, tentang kecintaannya, wa izhari mahabbatihi, wa izharu mahabbatihi sallallahu masyru'un, dan menzahirkan, menunjukkan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW itu masyru'un, disyariatkan. Boleh-boleh aja. Kita pun tahu anak kita pun ya, tanda sayang awak sama dia kan. Masalahnya apakah bakal lilin, Allah alam. Makanya pernah kemarin tuh saya buat ulang tahun anak saya, karena orang minta petunjuk dia pilih. Nah, jadi habis itu nama kitabnya Al-Bayan li Akhta' pada kitab juz awal halaman 272. Apa bunyinya di sana? Innal ihtifala bi dzikril maulidin nabawi yunabbi'u atau yumbi'u an mahabbati fa huwa muzhirun fa huwa mazharun min mazahiriha wa izharu mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam masyru'un. Sesungguhnya innal ihtifala, sesungguhnya merayakan dengan peringatan Maulid Nabi itu mencerminkan, memberi ngasih tahu, menggambarkan an mahabbatihi, tentang kecintaannya kepada Rasul. Fahuwa muzharun, maka dia dinyatakan bahwa muzhirun min mazahiriha, menyatakan apa yang dari zahirnya, dan menyatakan mahabbatihi sesalah, dan menunjukkan, menyatakan, merealisasikan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW itu memang masyru'un, disyariatkan. Kita mungkinlah pula begitu rasa cinta tapi biasa-biasa aja, enggak sampai ihtifal, tetap merayakan Maulid Nabi SAW. Ada juga di sebuah hadis, barang siapa yang menazama wa fi iqtidai siratal mustaqim, dan dalam kitab Iqtida' Siratal Mustaqim juz 2 halaman 614, apa kata? Al-ihtifalu bi ayyamil Islam wa waqa'ihi al-mashhudati syari'atun khabar syari'atun min syara'i fayajibu fiha al-itba'u lal ibtida'. Famin dhalik al-ihtifalu bi ayyamil Islam, merayakan hari besar Islam, hari apa? Idul Fitri, Idul Adha, Nisfu Sya'ban, Mi'raj, Isra Mi'raj, Maulid, bahwa qaihil masyhuda, dan peristiwa-peristiwa yang terjadi, yang disaksikan. Nah, seperti di tempat Khandaq, di tempat peperangan Badar dulu, yang gitu-gitu. Itulah sebuah syariat. Syariat itu minasyara', itulah satu syariat dari beberapa syariat. Artinya mengerjakan itu memang sah-sah saja dalam syariat. Jadi kalau ada syariat namanya fayajibu fihal ittiba' dan ibtida'. Kalau gitu kita wajib mengikut, bukan membedahkan. Kita wajib mengikut, bukan membedahkan. Famin dzalika al-ihtifalu bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Termasuk dalam demikian itu adalah al-ihtifalu bi maulidin nabi. Ini berarti orang paham kita nih. Iqtida as-sirat ini adalah paham kita ini. Itu termasuklah di antara itbaq tadi merayakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti itu sebuah syariat. Kalau berarti secara otomatis wajib kita buat. Wajib kita merayakan maulid Nabi. Kau juga baik jasanya kan. Kalau gini, kalau macam orang tu merayakan maulid Nabi tidak. Pas merayakan presiden dia ya kan segala macam kan. Sama yang macam Ustaz bilang tadi lah. Yang pesapa jilid 32 apa kan? Jilid 32 halaman 223 ala kulli halin. Apapun ceritanya, ala kulli hal, atas setiap keadaan, artinya bagaimanapun. Al-ihtifalu bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, merayakan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi'lu khair, perbuatan baik. Wa ma huwa illa dzikr, dan tidak lain itulah merupakan zikir. Wa salatun ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersolawat. Jadi walau macam bagaimanapun ihtifal kepada maulid Nabi adalah perbuatan baik adalah zikir, kemudian zikir secara umumnya, kemudian solawat terhadap Nabi itu merupakan baik, solawat al-badru alim dan segala macam marhaban, yang baik-baik yang kita bacakan. Kalau yang baik-baik ya bagus, tadi itu bagus. Wajtima'un al-khair, wajtima'un al-khair, berkumpul supaya yang baik. Wa tahrimu wal qawlu bi annahu bid'atun tashaddudun la da'iya lahu. Wa tahrimu, mengharamkannya dan mengatakan terhadap maulid tadi itu bid'ah, itu tasyaddud, ekstrim, keras. La da'iya lahu, yang tidak ada membawa ke sana. Artinya tidak ada yang membawa untuk ekstrim tadi, enggak ada. Sehingga mesti ekstrim kali kan. Itu bukan menyembah Nabi. La da'iya lahu, yang tidak bersebab, ekstrim yang tidak bersebab. La da'iya yang menyebabkan, yang membawa kepadanya. Artinya ekstrim yang tidak berdasar, ekstrim membabi buta gitu. Ekstrim yang tidak berdasar. Wa fil awail, dalam kitab awail Tabrani al-juzul awal halaman 66 dari Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasul, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqul awwalu may yaridu ala haudi ahlu baiti. Yang pertama kali may yaridu, orang yang masuk terhadap haudi, kolam buat tamanku itu adalah keluargaku. Wa man ahabbani min ummati, dan orang yang mencintaiku dari umatku. Berarti di sini kan Hasan bin Ali bin Abi Thalib, dia mendengar bahwa Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, siapa yang mau masuk ke golonganku, haudi sama dengan tamannya Rasul, artinya surga bagian sama dengan Rasul. Berarti kita harus adalah ahli bait dia. Sampai ahli bait dia itulah orang yang mencintai dia. Ya, terbukti tanda cinta, dan itulah orang yang menunjukkan merayakan maulid Nabi. Orang di Azhar bolak-balik berhari-hari itu kalau buat ihtifal, buat apa kelahiran Nabi. Apa enggak paham orang itu semua ya? Enggak mungkin. Jadi orang yang mencintai, orang yang cinta kepada aku dari kalangan umatku. Jadi kalau memang hari besar Nabi dianggap biasa aja, berarti di mana rasa cintanya? Fi Sunan Tirmizi al-Khamis Sahifa 641 dari Ali bin Abi Thalib juga, anna Rasulullah akhadha bi yadi Hasan wa Husain. Bahwa Rasul diambilnya Hasan, diambilnya tangan Hasan, diambil tangan Husain. Apa kata dia? Faqal man ahabbani wa ahab hadaini wa abahuma wa ummahuma kana ma'i fi darajati yaumil qiyamah. Barang siapa yang mencintai aku dan mencintai dua orang ini, Hasan dan Husain, sama dua orang kan, dua orang yang ada Habib itu kan. Dan siapa mencintai aku dan mencintai dua ini, dua budak ini, Hasan dan Husain, dan ayahnya yaitu Ali, wa ummahuma, dan ibunya yaitu Siti Fatimah radhiyallahu anha, karena mai, orang yang tersebut adalah nanti fi darjati, bersama-sama aku dalam derajatku yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Jadi kita disuruh untuk mencintai
Ya mau tak mau, tidak apa sih beda kita sama mereka. Ya mau tak mau kita disuruh untuk mencintai orang. Sedikit lagi sebentar Rasulullah. Al-Wahabiyah yantaqisuna al-biqa' allati wulida fiha Rasulullah. Wahabi mengurangi, artinya yantaqisun, menilai kurang. Al-biqa' tempat yang dilahirkan padanya Rasulullah. Di mana tempat Rasul lahir itu mereka bukan justru untuk menghormati tetapi menghina, mengurangi. Naam, apakah orang Wahabi menghina atau tempat-tempat biqa' yang dilahirkan Rasulullah padanya? Kata dia, naam, yantaqisunaha wa qalu la faidata min dzalik. Mereka mengatakan yantaqisunaha, mereka menurunkan harkat martabat tempat kelahiran Rasul. Wa qalu, dan mereka mengatakan la faidata, tak ada faedah. Tak perlu itu dibesar-besarkan tempat kelahiran. Walaysa fil itina' bidzalik, tak perlu mementingkan. Walaysa fil itina', dan tidak ada pada mementingkan bidzalika, demikian itu dalalah ala mahabbati, sebagai dalil terhadap mencintai Rasul. Tahu pun kita di mana Rasul itu lahir, tempat Rasul kita muliakan, bukan berarti itu adalah tempat tidak ada dalil, bukan itu artinya tanda kita mencintainya, dan bukan itu tanda mencintai. Sebagaimana dalam kitab Bayan al-Akhta' ba'dal kitab, itu juzuk awal halaman 272. La najidu fi kitabillah wala fi sunnati nabiyyi, tak kami dapatkan pada kitabullah walaupun pada sunnah nabinya isyarah ilal biqa' allati wulida fiha Rasulullah, isyarat kepada tempat di mana Rasulullah SAW dilahirkan. Di annahu la faidata min dzalik, di mana tempat Rasulullah lahir mama itu menumpahkan darah, enggak ada gunanya. Walaysa fil itina bi dzalik, dan bukan memperdulikan, mementingkan, memperhatikan hal yang tidak memperhatikan, memperdulikan, memperhatikan yang demikian itu dalalah sebagai dalil ala mahabbatihi, terhadap mahabbahnya sallallahu alaihi wasallam, terhadap tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, jadi tempat Rasulullah enggak perlu menurut mereka. Al-Wahabiyyah yantaqisuna Nabi sallallahu, bahkan Wahabiyah meremehkan Nabi, bukan lagi meremehkan tempat kelahiran Nabi, justru meremehkan Nabi. Hal yang taqisun Ibnu Abdul Wahhab an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah Ibnu Abdul Wahhab Muhammad bin Abdul Wahhab meremehkan Nabi? Naam. Ya. Tentu saja dia meremehkan Nabi. Meremehkan Nabi. Satu lawan satu. 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 Istilah lain. One. Baik. One. Yang taqisu bi ibaratin mukhtalifatin minha. Ya, Ibnu Abdul Wahhab tadi menjelekkan Nabi, menghina, merendahkan Nabi bi ibaratin mukhtalifat, dengan bahasa-bahasa lain. Seperti dalam umpamanya annahu tarish alladhi la yusta'mal fi man la hurmatah. Tarish itu kan artinya kata-kata yang digunakan kepada benda atau orang yang tidak ada hormatnya, tidak ada harga dirinya. Tarish disebutkan Nabi. Inni nazartu fi qissatil Hudaybiyah, sesungguhnya aku melihat dalam kisah Hudaybiyah, fawajadtu fiha kadza wa kadza, maka aku mendapatkan pada demikian itu ini begini begitu minal kadhib, dari kedustaan. Minha anna ba'dha atba'ihi, bahwa sebagian pengikutnya yaqul bihadrati, yang mengatakan di hadapannya, inna asaya hadhihi khair min Muhammad, sesungguhnya tongkatku ini lebih baik daripada Muhammad. Li'an yantafiu biha wa Muhammadun qad mat, karena apa namanya itu, li'ani antafiu biha, karena tongkat aku tadi bisa menggunakan, sedangkan Muhammad sudah wafat, sudah mati, sudah mati lagi lagi. Falam yabqa fi naf'un, dan tidak ada tersisa kegunaan, artinya enggak ada tersisa daripada kegunaan dari Muhammad ini. Wa huwa yarda bi kalami, dan dia sedangkan dia ridha dengan kalamnya, apa yang diucapkan dia ridha. Wa hadza kama ta'lam kufrun fil madhahib al-arba'ah, sedangkan ini sebagaimana yang kamu ketahui dalam 4 madhab, ungkapan seperti ini adalah ungkapan kufur, tak boleh. Wa kariha Ibnu Abdul Wahhab as-salat lan Nabi sallam wa nahahu an dzikriha lailatul jumu'ah wa anil jahri biha 'alal manabir. Kita buat fi'ilnya. Ibnu Abdul Wahhab benci salawat kepada Nabi dan melarangnya dari mengingatnya di malam Jumat dan untuk menjaharkan dengannya di atas mimbar.
Allahumma sholli ala. Bukan perkara Sayyidina, perkara salawatnya sekarang pun tak malah dijar-jarkan kali sama orang. Wa muaqabatuhu berarti masdarnya. Wa kurhu ibni Abdul Wahhab as-salatu ala nabi wa nahyu an dzikriha lailatul jumu'ah wal jari biha al manabir wa muaqabatuhu mimma yaf'alu dzalika iqaban syadidan. Bahkan disiksanya. Siapa yang ada membuat itu disiksanya betul. Iqaban syadidan. Hatta annahu qatala rajulan a'ma. Jadi sampai seakan-akan dia itu membunuh rajulan a'ma, seseorang yang buta. Seseorang yang buta. Muadzinan dan lagi azan. Lam yantahi amma amarah, tidak mengakhiri apa yang ia perintah. Bitarkihi, untuk meninggalkan menzikri salat ala nabi, untuk berselawat. Kalau kita kan selawatnya biasanya di awal, sedangkan kalau nggak salah di Mesir itu di akhir kan. Udah setiap azan selawat panjang-panjang begini segala macam. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang-orang tak begitu kan ada Allah marabah hadid termasuk doa-doa selawat. Dan ini data orang buta tadi tak berhenti aja selawat. Suruh kali dia cinta sama nabinya. Jadi terakhir sampai dibunuh itu kawan. Dia tak mungkin lah ini berbohong ya. Sedangkan ini memang banyak referensinya dalam kitabnya. Bukan lagi di bawah dia punya, langsung di atas ya. Sadis sekali Pak. Sadis betul. Ya. Benci, bukan kita benci aja. Dilarang, bukan dengan dilarang aja. Jahat pun tak mau, bahkan dihukumnya. Muaqabah itu dihukum, disiksanya dengan hukuman yang sangat dasar. Sampai-sampai orang buta, mungkin maksud dia tak kalah membunuh, mungkin maksud dia, tapi karena waktu udah darurat, pukul-pukulnya mati juga waktu ujungnya. Rajulan a'ma mu'addinan lam yantahi amma amara. Berhenti yang selawat, buatnya juga. Menzikri salat ala nabi ba'dal adzan, setelah azan. Wa ihraquhu, atopnya wa ihraquhu katsiran min kutubis salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam kadalail khairat nauzubillah. Dan beliau membakar banyak kitab-kitab yang berbentuk salawat kepada nabi seperti dalail khairat dan wa ghairiha, dan kitab-kitab yang lain. Kitab dalail khairat masyhur ilmu safawiyah kan. Nah, sama orang itu dibakar sama orang. Nah, macam kitab teroris buat dia kan. Fil Fajri Shadiq halaman 4, apa kata dia? Wa kana alaihi, dan adalah atas dia kewajibannya Ibnu Abdul Wahhab ma yastahiqu minallah, apa yang berhak dari Allah, itu yang taqisun Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghina, menjelekkan, mengurangi martabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kathiran, sering, selalu, bi ibaratin mukhtalifah, dengan ibarat-ibarat yang berbeda, dengan ungkapan yang berbeda, seperti ungkapan dia torish, dia bilangkan Nabi itu torish, sedangkan torish secara bahasa al-ammah di mana asyakhsul ladzi yursiluhu ahad ila ghairi, yaitu orang yang diutus oleh orang lain. Jadi kan Nabi kan utusan Allah. Jadi dibilangnya ini turis macam Pak Pos atau kurir gitu. Nah, ini kurir. Sedangkan bahasa-bahasa seperti itu bahasa yang tidak ada mulianya. Pesuruh, macam babu. Betul lah Nabi itu babu Allah. Cuma Nabi itu apalah pada disuruh-suruh kali. Ya. Wal awam la yasta'miluna hadhil kalimah fi man la hurmata indahu. Sedangkan orang awam tidak menggunakan kalimat ini pada orang yang tidak ada hormat di sisi mereka. Orang awam sekalipun tidak pernah menggunakan torish. La yasta'miluna hadhil kalimah fi man la hurmata indahum. Sedangkan orang awam saja tak pernah menggunakan kalimat ini kepada orang yang tidak ada harganya. Saking apanya itu? Saking rendahnya. Ibaratnya apalah itu, tukang sapu lah kita bilang. Sama tukang sapu juga dibilang orang awam seperti itu. Wal awam la yasta'miluna hadhil kalimah fi man la hurmata indahum. Yang tidak ada harga dirinya hormat. Datang dia dibilangnya Nabi itu torish. Amil qali inna nazartu fi qissatil Hudaybiyah fa wajadtu fiha kadza wa kadza min al-kadhib ila ghairi dzalika. Nah, berupa dari dusta semacam seperti tadi. Dan alfazul istighfafiyah berupa lafaz-lafaz penghinaan. Khafif kan meringan, merendahkan. Istighfaf, merendahkan, meleceh. Man istaghfal ulama di kalimat. Hatta anna ba'd atma'i yaqul, sehingga sebahagian pengikut siapa tadi? Pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab tadi, karena dia guru, namanya guru, kan depan hati kali murid nama dia. Guru bilangnya, orang itu banyak dusta segala macam begini ini. Nah, habis itu datanglah gurunya ngomong di Hadrat, tiba-tiba Hadrat bukan di Hadrat Nabi, tapi di Hadrati Muhammad bin Abdul Wahhab tadi, Abdul Wahhab. Apa kata dia? Inna asaya hadhihi khairum min Muhammad. Sesungguhnya tongkatku ini lebih baik daripada Muhammad. Yani antafiu biha, karena aku masih bisa gunakan tongkatku, aku bermanfaat dengan tongkatku, sedangkan Muhammad sudah mati. Falam yabqa fihi naf'un, tak tersisa lagi manfaatnya. Wa huwa yarda bi kalami, sedangkan dia ridha dengan ungkapan murid dia. Wa huwa yarda, bukan kembali wa huwa yarda, wa huwa Muhammad bin Abdul Wahhab tadi yarda bi kalami, dengan kalam muridnya tadi. Artinya bukan enggak boleh gitu kan gitu. Ya benar. Akhirnya didukungnya, astagfirullah.
wa yarda bi kalami. Sedangkan ini perbuatan ini kufur. Berarti memang kalau kita mau syadid berdasarkan kitab ini, kita udah bisa memvonis orang Wahabi itu kafir kan? Ya, ungkapan ini. Dan menurut mazhab arba'ah empat adalah kufur. Wa minha yukrahu salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dimakruhkan salawat terhadap nabi. Wa yunha an dzalik. Wa yunha an dzalika lailatul jumu'ah. Yukrihu salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, memakruhkan salat terhadap nabi. Yakrahu salatu ala nabi. Kemudian wa yanha. Itu juga diulangi balik kadang. Tadi dimasdarkan ini difi'ilkan dengan kenapa impun jadi kan yakrahu salatu ala nabi wa yanha an dzikriha lailatul jumu'ah. Malam Jumat lawak yang perempuan jahri biha, menjaharkan bahkan di atas mimbar Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, wa yu'aqib man yaf'alu dzalika iqaban syadidan, dan menghukum orang yang mengatakan dengan ini hukuman yang sangat, hatta annahu qatala rajulan a'ma mu'adzinan lam yantahi amma amaru bitarki min dzikri salat ala nabi ba'da al-adzan, sampai dia membunuh seorang buta yang azan yang tidak mengakhiri apa yang dia perintahkan untuk diberhentikan salawat nabi setelah azan. Dibuat juga wa yulabbisu ala atba'ihi qailan, dan memalsukan wa yulabbisu ala atba'i terhadap pengikutnya qailan, dengan dia berkata inna dzalika kullahu muhafazah ala tauhid, kemudian ini semua itu menjaga tauhid, bukan pemalsuan. Jahat dia, mempengaruhi, mendoktrin. Jadi juga banyak berselawat, menghinakan jejak-jejak kenabian, berziarah, memuliakan benda yang harus dimuliakan. Apa tadi? Ini untuk menjaga tauhid. Jadi sudah memalsukan dia, sudah talbis, membongkar ada tauhid berdasarkan nama tauhid. Makanya nomor itu apa? Ansar Sunnah lagi, musola orang tu. Kalau tempat kita kan, kalau sana namanya tauhid aja, tauhid. Jadi suka menjual nama. Wa kana qad ahraqa katsiran min kutubis shalah. Dia pernah membakar banyak kitab-kitab salawat. Kadalail khairat seperti dalil khairat wa ghairiha, wa kadzalika ahraqa katsiran min kutubil fiqh wa tafsiri wal hadithi mimma huwa mukhalifun li abatili. Bahkan dia banyak membakar kitab-kitab fikih, kitab tafsir, kitab hadis, mimma huwa mukhalifun li abatili, yang berbeda dengan apa yang ia batalkan, berbeda pahamnya dengan dia dengan dia. Makanya ya'zanu kulli man tabi'ahu, dan dia mengizinkan setiap pengikut dia untuk apa? Ayu fassirul Quran bihasabi fahmi, untuk menafsirkan Al-Quran sesuai dengan pemahamannya. Sedikit lagi, limadza Ibnu Abdul Wahhab kafara al-muslimin bil a'mal inda ahli sunnah wal jamaah, a'mal mustahsan wa mahbubah kal ziarati qabri Nabi sallam wa tawassul bihi wal ihtifal bi maulidi sallam. Kenapa Ibnu Abdul Wahhab mengkafirkan orang muslim dengan amalan-amalan inda ahli sunnah wal jamaah, yaitu amalan mustahsanah dan dicintai seperti berziarah kubur Nabi? Apa dasar? Kenapa sampai mereka sanggup mengkafirkan orang menziarah kubur Nabi, orang bertawasul kepada Nabi, dan orang merayakan ihtifal maulid yang akan dibahas oleh Ustaz Manu nanti, yaitu ihtifal maulid, merayakan maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi hari besar Nabi Muhammad SAW tak boleh. Jadi kafir. Apa alasan kenapa mereka mengatakan kafir? Li'annahu khata fi tamasuk bi ayatin nazalat fil musyrikin. Karena itu adalah sebuah kesalahan untuk berpegang teguh kepada ayat yang nazalat fil musyrikin, yang ayat itu turun untuk orang-orang musyrik. Fahamalaha 'alal muwahhidin. Sehingga ayat ini dibawanya, dialihkan pemahamannya dari untuk orang-orang musyrik menjadi untuk orang-orang yang bertauhid. Jadi sehingga seperti qala Rasulullah, akhwafu ma akhafu ala ummati rajulun muta'awwilun al-Qur'an yadahu fi ghairi mawdi'i. Jadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi, akhwafu ma akhafu, di antara yang paling kutakuti, di antara yang kutakuti, yang paling khawatirkan adalah terhadap umatku adalah rajulun muta'awwilul Qur'an, adalah seseorang yang mentakwilkan Al-Qur'an dan dia meletakkannya fi ghairi mawdi'i, bukan pada tempatnya. Jadi sehingga ini yang banyak mungkin mereka pikirkan itu. Wa yazam anna zaira bi qabrin nabi, jadi mereka menduga udah pasti salah gitu maksud dia. Wa yazam anna zair, beliau menyangka orang yang berziarah dengan kuburan Nabi abada wa taqarraba bihi, menyembah dan berkurban, bertaqarrub kepada kuburan Nabi, kepada Nabi. Wa huwa la ya'rif al-farq bainal ibadah wal wasilah wa talabil barakah. Sedangkan dia tidak mengenal, tak tahu mana perbedaan antara ibadah, wasilah dan mencari berkah. Macam sebelum-sebelum kita kan cuma cari berkah karena Allah sayang kepada Muhammad, kita sayang, kita berdoa, bahkan berdoa kita kepada Muhammad, bukan meminta kepada Muhammad, tetapi doa kita dihantarkan oleh Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang ada dalam Fajar Shadiq. Dan juga sekali lagi Tamasak Ibnu Abdul Wahhab, dia berpegang teguh dalam mengkafirkan manusia dengan ayat
Lagi-lagi ayat yang digunakan bukan ayat yang memang untuk kita. Ayat yang untuk orang musyrik digunakan untuk kita. Paham? Menghukumkan orang dengan yang bukan sebenarnya. Inilah termasuk muta'awwilul Quran yadha'u fi ghairi mawdhi'i. Ini adalah dalil untuk membela kita. Falidzalika qala Rasulullah, karena ada kesalahan seperti ini maka Rasul jauh hari sudah mewanti-wanti mentakwilkan Al-Quran bukan bertempatnya. Untuk orang musyrik jadi untuk orang Islam pula buat bi ayatin nazalatil musyrikin fahamalah al-muwahhidin yang macam tadi. Wa qad rawal Bukhari fi sahih an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma fi wasl khawarij annahum intalaqu ila ayat nazalat fil kuffar faja'aluha fil mu'minin. Ada orang khawarij itu juga kelakuannya. Makanya sebenarnya Khawarij itu ada cikal bakal daripada Wahabi. Jadi Wahabi ini mana? Wahabi Salafi ini adalah itu kalau boleh inkarnasi, kalau kita bahasakan inkarnasi. Bahkan Ustaz Mulyadno pernah juga bilang itu macam Khawarij orang dulu itu Wahabi sekarang. Wataknya sama, keras orangnya. Bahkan yang macam langsung dipul ratanya, bukan hanya Syiah saja, yang betul-betul lurus mungkin apa yang ini betul-betul ini betul keluar dia. Bukan namanya Khawarij. Sampai-sampai banyak juga kitab-kitab mereka adalah keturunan daripada Khawarij. Bahkan tadi yang saya ceritakan tadi, sampai pula yang jual ayam yang dipancing mertua Charles. Saya beli ayam, saya tak ada ngomong-ngomong. Rupanya Ustaz, Wahabi itu keturunan Yahudi. Enggak pernah saya dengar orang pikir, saya pikir bukan ngomong saya. Karena saya sama ibu saya tadi tetangga tadi, apa dibilang waktu Bu? Orang Wahabi dari Yahudi. Mungkin saya yakin ibu tu pun tak tahu apa arti Wahabi, berarti jelas kedengaran dia kan. Yang berangkat dari sana sampai mereka sanggup memalsukan kan gitu. Kalau orang Khawarij kan dibunuh apa Ishak payah dibunuhnya Siti Ali payah kali pun. Ini betul ini tak betul. Palak-palak sendiri. Nah, ini orang stres nih. Apa enggak stres? Bilangnya bid'ah. Pakai usul bid'ah, tak sah, sesat. Tapi dia mau juga jadi makmum gitu. Walaupun dengan alasan darurat kata dia. Nah, faja'aluha fil mu'minin. Ayat yang mensifatkan mereka tadi dibuatnya untuk orang kufar, dijadinya menjadi sifat orang mukmin. Itulah kelakuan Khawarij persis. Jadi persis kelakuannya mereka itu orang Salafi seperti macam orang Khawarij. Yang untuk musyrik jadi untuk orang muwahhid. Yang sekarang Khawarij untuk kufar jadi untuk orang mukmin. Apa riwayat ukhra an Ibnu Umar annahu sallallahu qala akhwafu ma khafu ala ummati rajul muta'awwilun lil Qur'an yaqau fi ghairi mawdhi'i. Inilah yang dasar Nabi Muhammad katakan, yang paling kukhawatirkan adalah umatku, di antara umatku adalah ada seseorang yang mentakwilkan Al-Qur'an sesuka hatinya. Dia letakkan yang bukan pada tempatnya. Fa hadza wa ma qablahu shadiqun ala Ibnu Abdul Wahhab, dan ini cocok pantas memang untuk Abdul Wahhab Al-Asbahi, dan sesuai dengan yang apa yang kita baca sebelum-sebelumnya bahwa kehadiran Ibnu Abdul Wahhab ini sudah difirasatkan oleh Nabi. Bahkan ayah kandung dia, saudara kandung dia, guru-guru dia sudah memperasakan ini bakal jelek ini. Berarti dia ini munculnya akan datang pada Nabi penerus daripada Musailamah Al-Kadzdzab. Pas dia lahirnya di kampung Musailamah Al-Kadzdzab. Coba kalau kita ceritakan sama orang tua apa kata orang tua? Ini lahirnya Muhammad SAW di kampung Musailamah Al-Kadzdzab. Ya, tanda betul tu. Bisa yang ayahnya pun ada tajul. Dan nampak dari kecil itu. Di madza kutub qala Ibnu Abdul Wahhab kasir min ulama salihin. Ya Allah, kaman fi Jabal Qubais. Baca orang tarekat dibunuh. Kenapa Ibnu Abdul Wahhab banyak membunuh ulama dan orang-orang soleh seperti yang ada pada Jabal Qubais? Itu kan ada tempat tarekat Naqsyabandi kan terdua, ada Jabal Qubais, ada Jabal Hindi. Maka dekat Manunggal Tuhan ada Jabal Qubais, Jabal Hindi. Jadi bagi yang di Babu Salam kan Jabal Qubais, Syekh Abdul Rokan punya tuh namanya Syekh Sulaiman Zudi. Dia terletak di Jabal Qubais, dia persulukan dia padepokan jadi di Jabal Qubais, berarti banyak dibunuh. Bukan apa salah orang, bukan diusiknya orang, ditakut dia ni. Jadi ini dikhawatirkan nanti. Jadi sistem dia macam sistem negara, macam Mubarak, presiden Mesir. Nampak dia Syekh Qardawi, sudah banyak pengikutnya. Dikhawatirkan nanti menyerang sama dia, diusir. Amr Khalid, penceramah dai. Ini bahaya nanti ni. Yang sudah mengancam pemerintahan dia, Mesir. Imam besar apa namanya? Jibril. Tiga. Makanya kalau orang datang ke Mesir disambut kuat. Nah, dikhawatirkan nanti pokoknya diusir ke negara yang lain. Alhamdulillah. Takut nanti mengganggu kenyamanan dia, diusir yang bahkan dibunuhnya. Tidak kuat lagi dia. Sedangkan Su'ud tadi percayakan dia sepaham orang tu. Kenapa? Li'annahum lam yuwafiquhu ala ibtida'i. Karena mereka tak sepaham, tidak sepakat terhadap ibtida'nya. Seperti yang dikatakan oleh Al-Iraqi, ada alif yang tinggal ni, disebut oleh Al-Iraqi dalam kitab Fajr Shadiq halaman 5, qatala katsiran minal ulama'i wal salihin. Qatala dia siapa Muhammad bin Abdul Wahhab banyak membunuh ulama-ulama dan orang-orang saleh. Kenapa? Li'annahum lam yuwafiquhu. Karena mereka tidak mau mengikutnya. Tak ada orang tu ikut. Jangan berzikir. Jika juga orang tu jangan pakai kelambu juga orang tu kan bab bunuh ya perkara kelambu.
dibid'ahkannya. Allah tidak ingat atas apa yang sudah dibid'ahkannya. Terakhir, hal tahaqqaqat aqwaluhu wa af'aluhu allati tukhalif al-mujma' alaih. Apakah terwujud perkataan dan perbuatannya yang menyalahi yang sudah disepakati? Apakah betul-betul dia bukan sekadar membunuh? Apakah sampai-sampai ungkapan dia menyalahi ijma' atau tidak? Itu ringkasnya. Naam, tahaqqaqat, ya betul. Benar-benar sudah terwujud memang bahwa ucapan dia itu sudah banyak menyalahi bertentangan dengan ijma'. Li'anna al-allamah as-sayyid al-alawi al-haddad haqqaqaha. Karena Allamah Sayyid Al-Alawi Al-Haddad itu yang dia putuskan haqqaqaha membenarkannya. Kama fil Fajr Shadiq dalam Fajr Shadiq halaman 5. Ma yujibu khuruja lil qawaid islamiyah. Apa yang mewajibkan, yang menyebabkan, yang mengakibatkan betul-betul bahwa dia sudah keluar dari benteng-benteng Islam. Khuruja, ma yujibu khurujahu, yaitu Muhammad bin Wahab dari pondasi-pondasi Islam. Qala al-Allamah As-Sayyid Al-Alawi Al-Haddad, yaitu yang sekarang disolati kan, siapa ni kakeknya kan? Apa kata dia? Innal muhaqqiqa indana min aqwali wa af'ali. Innal muhaqqaq indana min aqwali wa af'ali ma yujibu khurujahu anil qawaid islamiyah. Sesungguhnya yang muhaqqaq, yang tahqiq menurut kita berupa perkataan dan perbuatan apa yang mengakibatkan atau mewajibkan sama khurujahu anil qawaid, keluar dia dari benteng-benteng Islam atau yang murtad secara enggak langsung, yaitu lamma annahu yastahillu umuran mujma'an, yaitu ketika sudah sanggup keluar daripada perkara yang sudah disepakati tahrimuha, keharamannya, menghalalkan tahyastahilu, menghalalkan perkara yang diijma'kan terhadap keharamannya. Benda-benda yang udah mujma', udah ijma' haram, datang dia dihalalkannya. Ma'lumatan minad din bidarurah, yang diketahui dalam agama secara darurat, secara spontan, udah tahu orang, tak perlu dikaji-kaji dalam lagi. Bila ta'wil sa'irin, tanpa ta'wil yang mendalam, wa huwa ma'dzalika yantaqisul anbiya wal mursalin. Dan udah habis cerita ini. Wa huwa, dan dia juga beserta demikian itu seiring itu juga beliau yaitu Muhammad bin Abdul Wahab yang taqis, merendahkan para nabi, para rasul, para aulia, para orang saleh, wantiqasuhum amdan, sedangkan ketika kita merendahkan mereka amdan secara sengaja, hukumnya kufrun kafir bil ijma', sesuai dengan ijma' indal a'immatil arba'ah, menurut imam yang empat. Para wali, orang soleh, orang mursalin, orang anbiya ya. Kalaupun kita enggak mengakui dia wali, udah habis cerita. Cuman jangan pala di keberadaan wali itu orang soleh segala macam yang disepakati, karena ketika kita merendahkan yang mereka ini anbiya, mursalin, aulia dan salihin, itu hukumnya udah ijma'. Itu pula yang